lagi. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah beranjak di dalam kehidupan kami. Bapa, pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu, kami mau tinggikan nama, kami mau mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan, untuk segala kemurahan yang telah tercurah di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu. Terlebih setiap anak-Mu yang datang ke tempat ini Tuhan, Kau mau pakai setiap kami Tuhan. Kau berikan kekuatan yang baru agar setiap kami boleh hidup di dalam kekuatan kuasa. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, mari kita akan tinggikan nama Allah kita yang luar biasa. Saya undang Bapak berdiri, kita naikkan pujian Hatiku Percaya.
pujian lagi untuk memasuki pemberitaan firman. Aku siap. Aku siap, Tuhanku, segenap diriku akan ku siap. Aku siap, Tuhanku, curahkanlah Roh Kudus-Mu, ku siap. Ucapkan selamat pagi, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami, kepada kita sekalian. Sampai saat ini masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, sementara yang lain masih menutup diri untuk beribadat. Kita menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Mari kita bersama-sama akan membaca bagian firman Tuhan pada pagi ini. Yang pertama, Matius pasal 11 ayat 27 sampai 30. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Satu ayat lagi, Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Sampai di sini dulu pembacaan firman Allah. Saudara sekalian, pagi ini kita bersama-sama belajar firman Tuhan dengan satu tema. Teladan hidup Tuhan Yesus. Sekali lagi, teladan hidup Tuhan Yesus ketika dia berada di dalam dunia ini. Saudara-saudara, siapakah Yesus itu? Banyak orang mengaku dirinya orang Kristen, tapi mereka tidak mengenal Yesus dalam pengertian yang sebenarnya. Ia adalah Allah. Jadi Yesus adalah penjaman Allah. Ayatnya Yohanes 1 ayat 1, kemudian ayat 14. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang kedua, kita melihat tidak ada orang yang pernah melihat Allah. Yesus adalah penjelmaan dari. Mengapa harus menjelma jadi manusia? Kita membaca dulu Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tidak ada orang yang pernah melihat Allah. Ya. Kenapa, saudara-saudara? Karena Allah itu maha kuasa dan tidak bisa menampakkan diri dalam keadaan yang sebenarnya. Nanti kita melihat ayat yang berikutnya.
Mengapa Allah harus menjelma jadi manusia? Allah ya wujudnya roh dan maha kudus. Tidak ada manusia yang melihat Allah tetap hidup. Jadi tidak ada orang yang melihat wujud Allah dalam sebenarnya itu dan kemudian bisa tinggal hidup. Kita melihat contohnya. Waktu Musa menggembalakan domba milik mertuanya di Bukit Allah, Gunung Horeb, tiba-tiba dia melihat dari semak-semak itu ada api bernyala-nyala. Besar api itu bernyala-nyala. Tapi tidak ada gemeretak pohon-pohon yang terbakar, ya. Dan dia heran, kok aneh ada api membakar pohon-pohon tapi pohon itu tidak terbakar. Lalu dia berjalan ke sana mendekati ingin melihat apa yang terjadi. Dan tiba-tiba setelah mendekat dia mendengar satu suara, "Tanggalkan kasutmu sebab tempat yang kamu pijak itu tempat yang maha kudus." Jadi Allah hadir, ya. Api itu bukan wujud yang sebenarnya daripada Allah. Itu hanya pernyataan kepada Musa ini, ya. Dan Musa tersungkur di sana dan kemudian bersujud menyembah kepada Allah sebab dia sadar di wujud yang seperti ini, saudara-saudara, ya. Dan dari situ kemudian Allah memberitahukan itu panggilan Allah kepada Musa. Waktu dia umur 40 tahun dia mencoba dengan kemampuan dirinya sendiri, sebab Alkitab mengatakan waktu dia umur 40 menjadi anak angkat dari Firaun ini, dia termasyhur di sana, ya, dikenal dalam kehidupannya baik perkataannya maupun perbuatannya dan disegani orang. Dia coba unjuk diri kepada bangsa Israel untuk menolong mereka, ya. Misalnya salah satu ketika dia keluar berjalan, dia melihat ada seorang Israel dipukuli oleh tentara Romawi. Dia datang ke sana menghantam tentara Romawi ini sampai mati dan kemudian dia menguburkan di tanah. Orang Israel ini selamat, dia pergi ke sana. Tapi itu tidak menyebabkan kemudian Musa dikenal hebat gitu ya. Satu kali lagi dia bertemu dengan dua orang Israel sedang berkelahi. Jadi saudara, orang-orang Israel berkelahi, dia datang ke sana. "Mengapa kamu berkelahi? Bukankah kamu masih bersaudara?" Yang berkelahi ini berhenti dan kemudian berdiri berdua di sana. "Siapa yang menjadikan kamu hakim atas kami? Apakah kamu akan membunuh kami seperti membunuh tentara Israel ini?" Musa kaget sekali. Jadi sudah banyak orang mengetahui dan ini merupakan satu bahaya. Itu emosi yang berkelebihan pada masa muda. Dia ingin supaya menonjol lalu kemudian berbuat hal seperti ini. Dan terpaksa dia lari dari Mesir, kalau tidak dia akan dibunuh oleh Firaun, oleh tentara Mesir. Karena dia melawan orang Mesir sendiri. Dia kabur dan kemudian tinggal, dia menikah dengan Zipora. Ya. Dan saat itu usianya 80 tahun saudara. Waktu dia ingin menonjol hidupnya 40 tahun. Tapi Tuhan mendidik dia sampai 40 tahun. Usia 80 tahun baru kemudian Tuhan memanggil Musa dan melakukan tugas yang Tuhan kehendaki. Waktu dia bertemu di Horeb ini. Ini satu contoh. Jadi tidak mudah untuk mengenal Allah sebab wujudnya beda dengan kita sekalian. Yang kedua kita melihat waktu Musa disuruh oleh Allah naik ke puncak Gunung Sinai untuk menerima 10 firman Allah, ya, menerima 10 firman Allah. 2 loh batu yang berisi 10 firman Allah. Tuhan berkata kepada Musa, "Katakan kepada bangsa Israel pagari sekeliling bukit ini. Tidak ada orang yang bisa nyelonong masuk melewati pagar ini, baik binatang maupun manusia. Karena mereka akan mengalami kebinasaan." Kenapa? Allah Maha Kudus. Mungkin dalam keadaan seperti kita ini bisa masuk ke sana bertemu dan kemudian bisa tetap hidup. Hanya Musa bisa hidup, dia bertemu dengan Allah 40 hari, 40 malam. Dia diberikan firman Allah di sana. Kenapa?
kaum Musa bisa hidup, yang lain tidak boleh masuk ke sana. Yaitu adalah kehendak daripada Allah. Jadi dilakukan seperti itu, orang Israel menjaga. Jadi kita perlu mengenal Allah di dalam pengertian sebenarnya. Allah menjelma jadi manusia, ya. Dan dalam diri Yesus jadi Allah menjelma dalam diri Yesus dengan satu tujuan, menggenapi janji Allah, ya, mengirim juru selamat untuk menyelamatkan siapa, saudara? Seluruh manusia di dalam dunia ini. Bukan sekedar orang Kristen, tapi seluruh manusia di dalam dunia ini yang sudah jatuh di dalam dosa dan tidak ada pengharapan. Kita membaca dulu Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 17. Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yesaya 63 ayat 9. Yesaya 63 ayat 9. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Di dalam kesesakan Tuhan tidak menyuruh orang lain, tapi Allah sendiri datang menolong manusia, tapi tidak dalam wujud yang sebenarnya. Sebab tidak mungkin manusia bisa bertahan melihat kemuliaan Allah. Dia datang dalam wujud seperti manusia dalam diri Tuhan Yesus. Kita membaca lagi satu ayat, Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukan kepalamu, dan engkau akan meremukan tumitnya. Ini satu nubuat yang dikatakan oleh Allah di depan Adam dan Hawa, bahwa satu kali kelak akan ada seorang penolong juru selamat yang menghancurkan kepala iblis yang sudah menyesatkan kehidupan manusia. Ya, dinubuatkan oleh banyak nabi. Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai manusia itu dinubuatkan oleh banyak nabi-nabi. Yang paling banyak menubuatkan Tuhan Yesus ini adalah Nabi Yesaya. Nanti saudara bisa membaca, di sini tidak dibaca terlalu banyak, nanti di rumah sudah baca Yesaya pasal 7, pasal 11, kemudian pasal yang ke-53. Itu nubuat mengenai Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pasal 11 dikatakan, dari tunggul pohon, saudara tahu tunggul pohon, pohon yang sudah ditebang, ya, akan tumbuh tunas. Jadi Tuhan Yesus digambarkan oleh Nabi Yesaya ini seperti tunas yang tumbuh dari tunggul pohon yang sudah ditebang ini, seperti satu yang tidak berharga. Itu sebabnya semula Yesaya ini nggak yakin apakah ini Mesias, itu juru selamat seperti ini dalam keadaan yang segitu, ya, sederhana sebagai manusia yang lain, tapi itu adalah Allah yang menjelma dalam diri manusia. Teruskan, teladan hidup Yesus patut dicontoh oleh orang-orang yang percaya, sebab memberi damai sejahtera dan sukacita surgawi atau orang-orang percaya dan dampak, ya, orang-orang percaya dan dampak positif bagi orang-orang yang lain. Jadi di sini teladan Tuhan Yesus ketika Dia ada hidup dalam dunia ini bukan dinyatakan begitu saja tanpa satu tujuan. Dia ingin orang-orang yang percaya itu meneladani kehidupan daripada Tuhan Yesus, dan kemudian dinyatakan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya.
Ya, supaya sungguh-sungguh bisa menjadi berkat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan lupa ayat yang terkenal itu. Ya. Matius 5 ayat 16. Hendaklah terangmu bercahaya-cahaya di hadapan segala orang, supaya dilihatnya kebajikanmu, lalu Bapamu yang di surga dimuliakan. Itu kehendak Tuhan. Jadi ingat saudara-saudara, bukan bermegah diri, ya. Bukan bermegah diri. Saya sudah dididik dari muda oleh Tuhan dalam keadaan yang luar biasa. Melayani pekerjaan Tuhan bukan satu hal yang mudah. Penderitaan, penghinaan, dan lain sebagainya. Jadi sungguh-sungguh kita harus yakin siapa Yesus ini, dan teladannya harus diikuti dengan sebaik-baiknya. Teruskan, teladan hidup Yesus dinyatakan dalam saat sikap yang sifat dan sikap yang jelas, dinyatakan dalam sikap dan sifat yang jelas. Satu, yang tadi ayatnya sudah dibaca di dalam Matius pasal 11 ayat 29, ya, lemah lembut. Dengar baik-baik, lemah lembut. Lemah lembut, kemudian penuh dengan kasih dan kesabaran, penuh dengan kasih dan kesabaran. Diejek, diajak debat oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat, santai saja diberikan jawaban oleh Tuhan kepada mereka. Tanya dengan inisiatif ingin menguji, mampukah dia menjawab pertanyaan saya? Jawab dengan tenang, ya, sabar dan penuh dengan ketenangan. Berikutnya, ya, peduli, suka menolong orang. Peduli, suka menolong orang. Di tengah kerumunan orang banyak, Tuhan Yesus peduli kepada seorang yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Saudara mungkin pernah mengalami seperti itu. Saya juga pernah mengalami banyak kepedulian Tuhan dalam kehidupan saya melayani pekerjaan Tuhan. Ya, salah satu yang luar biasa, aneh sekali. Ya, saya tidak pernah promosi, saya tidak pernah pasang iklan, tapi satu hari gereja-gereja di kota Bandung sampai ke Jawa Timur mengundang saya berkhotbah di gerejanya. Saya hitung jumlahnya, setelah saya hitung-hitung sampai ke Tawangmangu segala macam, ya, ke sana ini. Kira-kira jumlahnya 40 gereja yang sempat mengundang saya. Waktu Tuhan datang ke Yeriko, ada banyak orang di jalan berdesak-desakan ingin melihat Yesus ini. Dan ada seorang yang tidak disukai oleh masyarakat orang-orang Israel, padahal dia orang Israel, namanya Sakius. Kenapa tidak disukai? Dia kepala kantor pajak. Dia mengambil pajak dari orang Israel dan dia menjadi hamba pemerintah Romawi. Sebab pemerintah Romawi menyerahkan urusan pajak ini kepada orang Israel supaya tidak berbalik menyerang orang-orang Romawi. Dia jadi disebut pemungut cukai dan dibenci orang. Dan dia ingin melihat siapa Yesus itu. Ya, waktu dia datang orang berjubel-jubel, biar itu tidak bisa lihat. Kemudian dia berpikir kemana arahnya Tuhan Yesus. Oh, ke sana. Di sana masih belum banyak orang dan ada pohon ara di pinggir jalan ini. Langsung dia datang ke sana, naik ke pohon ini, nyengclek di pohon ini. Dia bisa melihat Yesus berjalan. Dan herannya ketika sampai dekat dengan pohon ini, Yesus berhenti dan dia menatap ke pohon ini. Orang-orang yang banyak sana tidak peduli, tapi Yesus peduli. Dan dia berkata, Sakius, turunlah. Hari ini aku akan menumpang di dalam rumahmu. Orang kaget, loh, si tukang pemungut cukai ini ada di sini, ya. Dan Sakius turun, cepat-cepat turun dan kemudian berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Ini satu
yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, peduli kepada orang yang sungguh-sungguh membutuhkan perhatian daripada Tuhan Yesus. Dan terakhir di dalam rumah Sakeus ini, Tuhan tidak berkata, Sakeus, nggak ada televisi zaman dulu mah, mungkin ada barang-barang yang mahal-mahal. Sakeus dari mana itu? Nggak nanya sama sekali, nggak nanya. Ya, dia cuma menyampaikan firman Tuhan kepada Sakeus, dan Sakeus tanpa disuruh orang lain. Dia berkata, kalau pada hari kalau hamba sudah berbuat jahat, ya, kepada orang-orang Yahudi, menipu mereka akan bayar 4 kali ganda. Sebagian setengah dari harta saya serahkan kepada orang ini. Ya, hebat luar ini. Itu gerakan daripada Roh Kudus. Waktu dulu di Bandung, saya masih muda. Saya bertemu dengan seorang ibu sudah lanjut usia. Di situ ada laki-laki, anaknya umurnya kira-kira 5 tahun lebih tua dari saya. Belum ke gereja. Dia duduk di sana, saya bercerita kepada mamahnya ini, dia mendengarkan firman Tuhan. Ya. Dan tidak tahu keadaannya. Tapi setelah saya selesai bercerita kepada ibunya ini dan yang hadir anaknya ini, dan saya berdoa bagi mereka. Dan ibunya berkata kepada saya ini, udah nggak ada yang aling-aling dia. Dia berkata begini, tunjuk anaknya itu yang umurnya lebih tua dari saya 5 tahun. Ya budaknya itu budak dorang. Orang Kristen ke gereja, diajak pasea. Jadi tidak ada lagi yang mau datang kepada dia. Yang luar biasa itu hari Selasa. Ketika hari Kamis saya datang ke gereja, ada persekutuan doa di sana. Dia sudah hadir di dalam gereja. Dan sekarang dia sudah meninggal lebih dulu. Dan satu kali yang lain ketika bertemu rumah ibunya, dia berkata, kok waktu engkau datang di sini bercerita di sini, ini hati ini seperti diiris-iris sembilu, pengen teriak-teriak keras. Tapi saya malu. Pengen teriak karena rasanya begitu sakit diiris sembilu. Kenapa? Karena firman Tuhan berbicara kepada dia. Dan dia bertobat. Tidak suka berbantah-bantah. Ada banyak orang Kristen suka berbantah-bantah, rebutan kursi di dalam gereja, pangkat di dalam gereja, berbantah-bantah. Yang berikutnya kita melihat di sini kesaksian Yohanes Pembaptis. Orang Yahudi, ahli Taurat dan orang Farisi datang kepada Yohanes Pembaptis. Apakah kamu Mesias yang dijanjikan oleh Allah itu? Yohanes Pembaptis lebih awal datang. Dia jadi perintis kedatangan Tuhan Yesus, tidak berkata, iya, tidak. Dia berkata, orang yang kemudian datang daripadaku ini, menguraikan tali sepatunya pun aku tidak layak, kata Yohanes Pembaptis. Jadi tidak iya, saya kok. Yang itu malahan menanti lagi. Tapi di zaman sekarang seperti itu. Ya, saya dengan Bapak yang pendeta yang tua itu sama oleh orang itu diobral gitu supaya mereka bisa satu pengen menduduki gerejanya di Kota Bandung ini dan satu lagi di Bogor di mana saya diminta di sana. Saya mah tenang-tenang aja, nggak pernah minta kok, ya, nggak pernah minta kedudukan jabatan dan sebagainya, tidak, ya. Dan kemudian ketika Yohanes Pembaptis membaptiskan orang-orang di Sungai Yordan, ya, Yesus datang ke Sungai Yordan, minta supaya Yohanes Pembaptis membaptiskan Tuhan Yesus. Semula Yohanes Pembaptis mengatakan, aku tidak layak membaptiskan Tuhan ini. Tapi kata Yesus, lakukan itu supaya kita bisa melaksanakan ya apa yang menjadi aturan di dalam firman Allah. Jadi dibaptis. Dan waktu itu Yohanes Pembaptis berkata, waktu Yesus berjalan mendatangi ini, dia berkata, lihatlah
anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Dia berkata, jadi bukan bermegah diri. Lihatlah dia yang datang itu adalah Mesias yang mengangkut dosa isi dunia. Dan firman Allah mengatakan banyak murid-murid Yohanes meninggalkan dia, ikut kepada Yesus. Apa Yohanes jadi marah? Oh, gara-gara itu ya murid-murid saya jadi enggak. Cari jiwa itu adalah anugerah Allah. Bukan untuk pribadi kita. Tapi untuk diselamatkan oleh Tuhan dan menjadi percaya kepada Tuhan. Jadi Yohanes Pembaptis mengatakan, kenapa jadi pindah ninggalin saya? Tidak. Mereka berhak. Sebab itu adalah juru selamat yang dijanjikan oleh Allah. Terus kesaksian Rasul Paulus. Kita membaca dulu di sini. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 10. Yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan yang telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada setiap orang percaya supaya dia belajar daripada Tuhan yang hidup di dalam kesederhanaan sampai taat di dalam kematiannya. Sebab dia mengalami berkat Tuhan yang luar biasa waktu dia menganiaya orang Kristen bertemu dengan Tuhan Yesus. Dalam satu terang yang besar waktu dia akan menganiaya orang Kristen di Damaskus atau Damsyik. Tuhan menyatakan diri dengan terang yang besar sampai Paulus beberapa orang tersungkur di sana. Paulus menjadi buta matanya. Dan dibawa ke satu pondokan di sana dan Tuhan menyuruh seorang namanya Ananias. Bukan Ananias yang kemarin diceritakan dalam cerita ya. Yang berdosa kepada Petrus, bukan. Ini Ananias murid Tuhan. Semula tidak, Tuhan saya tidak mau datang untuk menolong Paulus ini. Sebab dia adalah orang yang kejam membunuh orang-orang Kristen. Kata Tuhan, pergilah, dia satu alat di tanganku. Dirobahkan dan setelah perubahan itu baru kemudian dia memberikan kesaksian turut itu. Turuti. Ya, belajar dari kesaksian daripada Tuhan Yesus, teladan hidup Tuhan Yesus. Kemudian kita teruskan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Jadi bukan cuma mendengar, tapi kita melakukan. Apa yang harus kita lakukan? 1, menjadi saksi hidup atau teladan yang baik sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Ayatnya sudah terkenal tadi ya, menjadi kesaksian yang baik. Matius pasal 5 ayat 16 ini. Ya, itu. Yang kedua, ya. Jadi memberi teladan yang baik, memberi dampak positif dan mengenal Tuhan Yesus. Ayatnya sudah terkenal Matius 5 ayat 16. Kemudian yang kedua, melaksanakan perintah Tuhan. Jadi bukan bergaya kemudian bermegah diri, tapi setelah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus itu melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Matius 28 ayat 19 20. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan setelah kita mengenal Tuhan Yesus dalam satu pertobatan yang sungguh-sungguh. Bukan bermegah diri. Ada banyak di akhir zaman ini orang melayani pekerjaan Tuhan bermegah diri. Kan melaksanakan perintah Tuhan
Utamakan Tuhan dan firman Tuhan di atas segala-galanya. Dengar baik-baik, setelah kita bertobat percaya Tuhan Yesus, kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Utamakan Tuhan dan firman Tuhan di atas segala-galanya. Ibrani pasal 10 ayat 22. Jangan kamu meninggalkan perhimpunan bersama-sama. Biarlah kita akan hadir dan kemudian saling menasihatkan satu dengan yang lain. Sekarang contohnya saya aja sendiri ya. Saya kan gembala sidang. Dari dulu sejak muda itu saya nggak pernah diam orangnya itu. Selalu bergerak. Saya ke Tegalega jalan kaki. Kali kedua saya datang ke Tegalega kemudian nggak ada yang kenal sama saya. Pulang ke rumah kosong hati ini. Saya kemudian berdoa kepada Tuhan. Tuhan, izinkan saya memberi dampak positif bagi banyak orang di Tegalega. Saya ingin mendekati khususnya orang-orang tua yang seringkali dalam kesepian dan sebagainya. Saya ingin berbicara dengan mereka, memberikan dampak positif bagi mereka. Dan Tuhan izinkan. Ya, ada banyak orang yang datang sendiri kepada saya. Dan yang berbahasa Mandarin, karena mereka berbahasa Mandarin, saya nggak bisa datang ngomong sama mereka. Tapi yang luar biasa, satu saat ketika mereka berjalan beriringan, saya berjalan di depannya, seorang nyebrang kemudian kasih salam kepada saya. Yonghi, kebetulan Sinien atau tahun baru. Dari orang ini kemudian yang lain-lain yang berbahasa Mandarin ini bisa kumpul dengan saya dan saya bercerita. Teruskan, utamakan kemudian mengalami perubahan hidup baru, dan ini penting sekali. Harus mau percaya dan hidup baru, karena kalau tidak hidup baru dialami, kita tidak akan bertumbuh menjadi dewasa. Melengkapi diri dengan karunia-karunia Roh Kudus untuk kegiatan gereja secara alamiah di dunia ini. Tuhan memberikan Roh Kudus. Karunia-karunia Roh Kudus. Dengan itu Tuhan melengkapi gereja dan gereja akan bekerja dengan karunia Roh Kudus. Dan Tuhan tetap menghendaki gereja Tuhan justru di dalam keadaan seperti ini harus jadi berkat. Ya, jadi berkat. Kemuliaan bagi nama Tuhan, jangan takut. Saudara, lebih takut kepada Tuhan atau lebih takut kepada penyakit? Penyakit itu salah satu cara yang dipakai oleh Tuhan untuk mengakhiri kehidupan manusia. Kalau Tuhan tidak menghendaki itu, kita tidak akan mati. Nanti waktunya lain lagi. Saya mengalami sendiri, mama saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Allah berbicara. Takutlah akan Tuhan, ada batas waktu dalam kehidupan manusia. Kalau sudah batasnya, waktunya bagaimanapun kalau di rumah sakit atau di televisi sering ditayangkan, ada anaknya yang sakit, atau istrinya yang sakit, suaminya berkata, dokter tolong istri saya, tolong anak saya mau bayar berapa saja. Dan gak bisa. Dokter tuh gak punya kemampuan, tapi berdoanya kepada Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki, dia hidup tetap hidup. Ya, dia hidup tetap hidup. Sampai di sini pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini. Semoga teladan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini akan sungguh-sungguh dilaksanakan di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh kerendahan hati kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci pada akhir ibadah kami pagi ini, mengucapkan syukur dan terima kasih buat anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami. Tuhan memberikan kesempatan untuk kami bisa berkumpul bersama-sama beribadat kepada Tuhan, memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan, dan juga menikmati perjamuan kudus, mengingatkan kami tentang pengorbanan Tuhan Yesus untuk keselamatan jiwa kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa mohon Tuhan meteraikan semua yang sudah kami lakukan pada pagi ini dengan kuasa Roh Kudus, sehingga semuanya tidak menjadi sia-sia, tapi membawa kami lebih dekat kepada Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, dan lebih berserah kepada Tuhan, dan juga membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi ini. Tuhan akan memberkati
supaya biar pada masa-masa yang lebih lanjut Tuhan, mereka akan bertumbuh menjadi dewasa dan sungguh-sungguh bisa melayani pekerjaan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang tidak sempat hadir pada pagi ini, tapi mereka akan dilayani secara online. Tuhan tetap memberkati. Dan kami juga berdoa kalau ada di antara jemaat kami dalam keadaan sakit ya Tuhan, tilik mereka jamah dengan tangan kuasa-Mu, supaya mereka beroleh kesehatan, kesembuhan yang sempurna karena anugerah daripada Tuhan. Juga yang mengalami kekurangan secara materi karena keadaan ekonomi yang sangat rusak ya Tuhan saat-saat ini. Tuhan tetap memimpin, melihara, melindungi, memberkati dan mencukupkan seluruh kebutuhan umat-Nya. Sebab Tuhan sendiri yang sudah memelihara kami selama ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan tetap peduli kepada umat-Mu Tuhan. Kami serahkan khususnya yang sudah dalam usia lanjut. Penuhi hidup mereka dengan damai sejahtera dan sukacita surgawi. Biar mereka bisa menikmati anugerah Allah. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Sebentar kami akan pulang, mohon Tuhan akan pimpin. Lindungi setiap anak-anak-Mu dalam perjalanan baik yang jauh maupun yang dekat. Supaya sampai di rumah dengan selamat. Dan kalau ada di antara jemaat kami seusai ibadah ini, mereka harus bekerja mencari nafkah. Tuhan tetap memberkati, membukakan jalan dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, hamba sudah berdoa ucapan syukur. Dan sekarang saudaraku pulanglah dengan sejahtera. Moga kiranya rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di atas awan-awan yang permai. Bapa, terima kasih.